Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Scorpio, asmara Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus Scorpio tahun 2025 untuk yang berpasangan, dan nanti aku akan baca untuk yang single atau yang lajang ya, yang jomblo ya, jomblo mania. Oke. Ini energinya bisa vice versa dengan pasangan kamu ya, atau siapapun yang saat ini sedang berdealing ya. Ya, entah kamu udah menikah atau masih bertunangan atau masih berpacaran ya. Oke, Scorpio, ada Five of Cups di sini. I don't know, aku ngerasa ada kalian nih ada ketidakpuasan di sini. Ada ketidakpuasan dalam hubungan. Bisa aja ketidakpuasan dengan pasangan ya, mungkin ada sesuatu kamu punya ekspektasi yang tinggi tapi di pasangan kalian nggak ngedapetin itu ya di sini. Oke, Scorpio. Oke, Ten of Swords. Oke, ini kaitannya dengan tuntutan, ekspektasi, beban mungkin dari pasangan kamu atau mungkin juga dari keluarga bisa ya. Jadi kalian mungkin di tahun 2025 ini maybe di pressure sama pasangan atau mungkin ditekan oleh pasangan gitu ya. Dan mungkin kamu cukup kalian ya, ini bisa kamu bisa dia cukup stres dengan kondisi hubungan dengan kondisi diri ya, atau kondisi hubungan ya. Ada cukup stres di sini ya. Ini Five of Pentacles, ada kaitannya dengan uang ya. Mungkin kalian merencanakan sesuatu ya, bisa merencanakan pernikahan atau pertunangan atau mungkin liburan bareng suami istri gitu ya. Atau ada hal lain gitu kaitannya dengan target atau kaitannya dengan keinginan. Ada ya di sini mikirin ya, bisa aja mikirin cicilan juga. Oke, ada Grand of Wands. Cuma di sini di 2025 ya, kalian 1 2 3 4 5 kalian di sini ya, maybe kamu atau pasangan kamu tuh masih kayak, meskipun ada kerumitan, meskipun ada stres atau ada kejenuhan di sini, tapi nggak ada kayak niat untuk mengakhiri hubungan. Mungkin ini bisa kamu bisa dia masih setia, masih tetap pengen stay. Ini bisa kalian berdua atau salah satunya ya, gitu ya. Jadi di sini ada yang tulus. Jadi ketulusan ini nih yang nantinya akan kayak membantu kalian tetap bakal stay dengan hubungan ini ya, gitu. Tapi tentu ketulusannya lebih gede atau egonya pasangan atau salah satu pihak lebih gede ya I don't know gitu ya. Mungkin bisa menjadi sebuah masalah baru ya. Tapi di sini ada seseorang yang dengan tulus hati, apapun yang terjadi tuh tetap ingin stay dengan hubungan ini di sini ya, gitu. Tapi mungkin di sini ada ketidakpuasan ini bisa soal apa aja. Aku rasa salah satunya tidak kepuasan dalam ekspektasi ya, di dalam hubungan atau ekspektasi pada pasangan gitu ya. Yang mana mungkin kamu tuh pengen pasangan kamu tuh ABCD, tapi mungkin pasangan kamu tuh nggak bisa ABCD, bisanya mungkin Z, Y, X gitu ya, gitu, berbeda dengan ekspektasi kamu ya, gitu. Tapi mungkin karena pasangan kamu tuh penuh dengan ketulusan, kecintaan, jadi mungkin kamu tetap stay ya, atau kalian tetap stay, atau pasangan kamu tetap setia nungguin kamu ya. Oke. Tapi di sini ada potensi untuk kamu stres, dan mungkin ada potensi konflik juga kalau tidak benar-benar di manage dengan baik ketika ada masalah, atau ketika ada unek-unek gitu, atau ketika ada keinginan gitu ya. Jadi aku rasa komunikasi di sini perlu dibicara perlu dipupuk dengan baik, atau perlu di maintenance dengan baik gitu ya. Gimana cara kita berkomunikasi dengan pasangan supaya pasangan kita nggak tersinggung gitu ya. Jadi hindari komunikasi dengan bahasa-bahasa yang kasar, apalagi bahasa-bahasa yang
menjatuhkan gitu ya. Takutnya nanti kalau pasangan kita tidak tahan dengan diri kita, mentalnya down gitu, takutnya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan pada hubungan ini atau pada pasangan kita ya. Five of Pentacles, aku rasa entah kamu dan kalian berdua akan banyak mengeluarin banyak pengeluaran di tahun 2025 ini, dan mungkin kamu pun juga atau kalian bakal stres dengan masalah uang di sini. Jadi diatur sebaik mungkin. Jika ada target-target tertentu, maka harus disiapkan duitnya sebelum kita ngomongin soal target A, B, C atau ada keinginan A, B, C tadi ini ya. Gitu. Oke, dan ada Three of Wands dan Nine of Swords gitu. Di sini ada potensi memang konflik kamu dengan pasangan gitu. Tapi konflik ini mungkin bisa dihindari, mungkin enggak. Tapi kalau nggak bisa, ini tinggal bagaimana kamu dan pasangan sama-sama berkomitmen untuk tetap ngejaga hubungan ini tetap baik atau tetap oke gitu ya. Konflik ini, ketika konflik ini masih bisa ditoleransi gitu ya, entah masalahnya apa ya, mungkin nggak apa-apa kita nggak ambil keputusan yang buruk atas hubungan ini. Tapi ketika konflik ini semisal tentang KDRT ya, mungkin kita perlu untuk berpikir dengan matang untuk maybe menyelesaikan masalah ini dengan baik ya gitu, atau kita let go dengan hubungan ini gitu ya. Kalau udah KDRT atau perselingkuhan gitu, dan perselingkuhan ini udah berulang kali ya, pasti mungkin akan susah ya gitu ya. Ada potensi, memang ada potensi, tapi ini nggak melulu soal orang ketiga, nggak melulu soal apa dan apa gitu, bisa soal apa aja gitu. Tinggal gimana kalian melihat konflik ini, apakah masih relevan dengan pola pikir kamu atau dengan gaya hidup kamu atau culture kamu, atau masih bisa menjadi pemicu solidaritas kalian berdua gitu ya. Kalau kita lihat dari sudut sosiologis ya gitu ya, sudut sosiologis ya, kalau lebih-lebih kalau ini konflik, ada konflik internal, eksternal gitu ya. Ketika kita dan pasangan menghadapi konflik eksternal ya gitu, bisa ada kemungkinan hubungan kita tuh semakin intimate, semakin harmonis dengan pasangan kita, karena kita tahu bahwa dengan dengan kekuatan kita bersama pasangan itu bisa menguatkan hubungan kita. Jadi kan ada tuh misalnya habis tengkar karena masalah A, B, C gitu, lebih-lebih soal eksternal, kita semakin erat, kita semakin tahu nih pasangan kita tuh ternyata orangnya seperti ini, seperti itu gitu ya. Jadi kalau dilihat dari aspek sosiologis ya, aku lupa teorinya apa, konflik, karena aku skripsiku soal konflik ya, tentang konflik, jadi aku paham. Jadi ada beberapa konflik yang memang membuat kita dan pasangan bisa menjadi erat ya, kita solid ya dari sudut sosiologis. Tapi ini tuh lebih pada kayak konflik eksternal. Jadi misalnya kita ada masalah dengan orang lain gitu ya, yang kayak hubungan kita mungkin bisa semakin erat ya, bisa ada kemungkinan bisa gitu. Oke, dan di sini ada Three of Wands. Oke, ada Three of Wands. Oke, jadi gini, kalian ya, kamu ketika udah memutuskan memilih pasangan kamu menjadi pasangan hidup kamu, ya udah, kamu terima segala kekurangan, terima segala hal yang mungkin nggak kamu terima segala hal yang mungkin di luar sana tuh lebih hijau ketimbang dari pasangan kamu. Ya kamu udah milih dia gitu ya. Ya harus diterima. Ya, diterima ini pun mungkin kita ngomongin soal, ya kita ngomongin dari sudut kita aja. Kita nggak ngomongin dari sudut dia. Ya, kita terima aja. Ini pilihan kita. Kita terima resikonya.
konsekuensinya, right, gitu ya. Kita terima itu karena kita udah milih. Kita udah memilih secara sadar mereka menjadi pasangan kita, ya. Kita tahu betul mereka seperti A, B, C, D, dan kita mau, ya, gitu. Tapi kita masih bisa kok berubah pikiran di tengah jalan, gitu ya. Ya, sebelum janur kuning melengkung aja, gitu ya, sebelum menikah, gitu ya. Kita masih bisa untuk berubah pikiran di tengah jalan, tapi pastikan kita tidak berbuat yang tidak baik atau bisa terlalu menyakitkan gitu. Pastikan semuanya dimulai dengan baik-baik dan diakhiri baik-baik jika ada perubahan di tengah jalan, ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kamu misalnya berbuat kriminalitas berujung kriminalitas gitu ya, jangan. Atau kamu membuka aib satu sama lain, jangan, gitu ya. Jadi dimulai dengan baik, diakhiri dengan baik. Jika nanti ada perubahan, yang ada konflik yang kamu nggak bisa handle, dan ternyata konflik ini tidak membuahkan keharmonisan yang semakin solid, ya, gitu, maybe pasangan kamu red flag, atau pasangan kamu selingkuh atau KDRT, ya memang kita harus ciao dengan hubungan ini, ya, gitu. Kemungkinan aja, ya, gitu. Oke, Scorpio. Oke, kita lanjut ke yang single di 1135, yang single. Oke, asmara Scorpio single 2025, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, di sini ada King of Wands. Single ini yang bener-bener jomblo ya, nggak ada pacar. Gebetan boleh kalau gebetan. King of Wands. Oke, jadi aku rasa I don't know gitu ya. I'm so sorry kalau ini beneran. Atau kamu merasa tertampar gitu ya. Kamu jangan terlalu belagu. Scorpio. Oke, Justice, Three of Cups. Jadi belum nih orang lain lihat kamu tuh udah ilfeel ya. Ya, jangan, kalau kamu ngerasa aku nggak belagu kok kak gitu ya. Ya mungkin bukan belagu ya. Ya bisa apapun yang mirip-mirip anonim dengan belagu. Anonim tuh persamaan kata kan? Salah nggak ya? Bahasa Indonesia aku udah berapa nih? Ya, jadi apapun yang mirip-mirip atau dengan belagu, atau kamu mungkin terlalu sombong, terlalu angkuh, jangan ya. Dirubah itu. Oke. Justice, dan belum nih kamu jangan melihat orang tuh belum udah kasih label A, B, C, D gitu ya, sebelum kita tahu betul ya. Kalau kamu belum udah kasih label A, B, C, D, gimana orang lain tuh mau kenal sama kita ya gitu. Jadi don't judge by cover ya gitu. Jangan menilai dari covernya aja ya, kita nggak tahu orangnya seperti apa ya gitu. Kecuali memang kita tahu betul karakter orang, kalau A, B, C, D misalnya orang dari orang yang paham betul dengan psikologi gitu, atau orang yang punya kepekaan energi yang bagus, mungkin akan paham. Tapi kalau kita biasa-biasa aja ya, don't judge by cover ya. Oke. Three of Cups. Bangun pertemanan kamu dengan bangun pertemanan kamu, pergaulan kamu tidak hanya dari satu komunitas, tapi mungkin kamu perlu memperluas komunitas kamu. Dan di sini aku rasa ada peluang ya. Ada peluang. Ya, ini Three of Cups-nya masih kebalik sih memang. The Magician-nya juga kebalik, tapi kalau kamu bisa misalnya berbaur dengan banyak orang atau membangun relasi gitu, mungkin kamu akan ketemu seseorang dari jalur sana.
ya dari jalur sana. Jadi bisa orang baru nih, The Magician dan Age of Wands ya. Aku rasa mungkin kamu perlu nge-rebranding diri kamu dengan sesosok Scorpio yang baru ya gitu. Jadi hal apapun, karakter, behavior, habit yang udah nggak sehat itu harus dibuang dan kita ganti dengan karakter yang baru atau label yang baru, hal-hal yang baru yang ini tuh menjadi nilai plus untuk diri kita ya, untuk Scorpio yang bagus. Ya, di sini ada Age of Wands. Jadi new beginning ya. Jadi awal yang baru ya, tentu dengan sesuatu yang baru di sini ya. Jadi pola pikir yang lama harus dibuang ya gitu. Ini pola pikir yang lama tentang apa aja, Kak? Bisa tentang macem-macem. Salah satunya tentunya nomor satu adalah tentang kita bagaimana melihat orang, melihat pasangan gitu ya. Jadi kita mungkin terlalu mungkin contoh gampang yang gini aja, kita nggak usah ngomong terlalu jauh-jauh gimana, kita dari yang sekitar aja. Ketika kita melihat orang sedang bersama pasangannya, kita judes atau kita iri atau kita julid gitu, itu mungkin perlu kita kurangi dan mungkin harus kita hindari. Kita udah nggak relevan lah kita punya sifat yang kayak gitu-gitu. Ini yang nantinya bikin kita jauh dari jodoh ya itu. Oke, The Magician, kamu tetap harus optimis ya, optimis, dan aku rasa perlu banyak berdoa ya gitu. Berdoa di sini ya nggak hanya sekedar berdoa, tapi juga value-nya kamu harus diperbaiki luar dan dalam ya, dari diri kamu yang jangan belagu atau sinonim ya. Sinonim nggak sih? Kok anonim itu kan orang yang nggak dikenal. Waduh, sorry to say ya. Jadi ya I don't know yang kaitannya dengan ya yang mirip-mirip dengan belagu apa ya, mungkin angkuh, jutek gitu. Jadi harus diilangin ya untuk di kita untuk mendatangkan jodoh. Jadi lebih kita down to earth gitu ya. Dan di sini ada Nine of Cups, The Magician. Ya, kamu percaya aja sama Tuhan gitu ya. Pasti kalau udah waktunya bakalan ada kok, bakalan datang. Nah, bisa lewat jalur ini tadi, pertemanan, komunitas, relasi bisa. Atau mungkin kamu join grup, bisa join grup apa gitu ya. Bisa aja kamu ada peluang ketemu jodoh di sana. Dan di sini ada Nine of Cups tapi kebalik. Nih aku rasa kamu tuh cukup rumit ya gitu. Jadi memperbaikinya tuh tidak hanya dari hal yang gede aja, tapi dari hal yang kecil-kecil juga. Dan di sini ada Nine of Cups. Mungkin kamu belum jelas dengan arah hidup kamu gitu ya, dan ini mungkin perlu diperjelas ya gitu. Jadi bisa aja kita juga ketemu orang yang, atau akhirnya kita nggak ketemu dengan misalnya soulmate kita karena kita tuh arah tujuan hidupnya tuh belum jelas. Dan mungkin Tuhan semesta tuh masih pengen kamu tuh beresin ini dulu, tujuan kamu dijelasin dulu, masa depan kamu ke depannya, orientasi hidup kamu seperti apa tuh dijelasin dulu ya. Di sini tuh Nine of Cups itu masih kebalik. Jadi ini kamu gak hanya soal mikirin pasangan, tapi kamu mikirin orientasi hidup kamu tuh seperti apa juga. Ini tuh yang lebih penting juga ya gitu. Oke, jadi aku rasa cukup Scorpio. Jadi semoga bisa dipahami. Tentu ada peluang di sini dari jalur relasi atau pertemanan gitu ya, atau mungkin bisa juga dari sosial media ya. Tapi intinya kamu harus
bertransformasi diri ya, dari hal-hal yang udah nggak sehat menjadi hal-hal yang sehat gitu ya, atau hal-hal yang baik di sini. Termasuk juga orientasi masa depan kamu tuh harus diperjelas. Kamu maunya seperti apa ya gitu. Ketika mungkin ini udah jelas, bisa aja nanti Tuhan kasih, oke, ternyata hidup kamu udah mulai oke nih, gua kirim jodohnya gitu. Oke, Scorpio, thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.